Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya saat ini? Saya berharap semua dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur karena saat ini boleh kembali merasakan lawatan Tuhan yang memelihara hidup rohani kita lewat firman-Nya. Dalam renungan hari ini, Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, kita akan merenungkan tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bacaan kita saat ini terambil dari surat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan. Kembali kami merasakan lawatan-Mu untuk kehidupan kami dengan melalui firman yang memelihara hidup kami. Saat ini kami tidak merenungkannya Tuhan. Tuhan berkati agar kami mampu merasakannya. Berkati pembacaan firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Ayat 12 sampai ayat 18 yang demikian isinya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka yang seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan. Kita sering mendengar bahwa iman Kristen mengajarkan keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Atau juga dikatakan keselamatan itu karena iman atau sola fide. Ajaran ini didasarkan keyakinan bahwa manusia pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari dosa. Jadi ketidakmampuan inilah yang mendasari keyakinan kita bahwa hanya Allah Sang Pencipta yang mampu membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Muncul pertanyaan dari tema ini, apakah mengerjakan keselamatan tidak bertentangan dengan keyakinan kita? Keyakinan bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah Allah. Meskipun keselamatan adalah anugerah Allah, ternyata manusia diciptakan oleh Allah juga diberi kemampuan dan kebebasan untuk memilih
Manusia diciptakan bukan sebagai robot, tetapi sebagai pribadi yang diberi kemampuan dan kebebasan oleh Allah. Ini artinya manusia juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk ikut berperan dalam karya penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya sebenarnya? Apa artinya mengerjakan keselamatan dalam perikop yang kita renungkan hari ini? Jawabannya ada dalam ayat 12 dan 13 yang demikian isinya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan hati yang takut dan gentar. Itu ayat 12. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita mengerjakan keselamatan, tidak berarti keselamatan kita merupakan hasil usaha kita sendiri. Karena ternyata Allah lah yang telah bekerja di dalam diri kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kami, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun keselamatan itu merupakan anugerah pemberian Allah, tetapi tetap ada peran manusia, yaitu kesediaan menerima anugerah tersebut dengan beriman atau percaya. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat ini Allah memberikan keselamatan lewat Tuhan Yesus. Tetapi dalam Filipi pasal 2 ayat 13, ternyata Allah juga mengerjakan di dalam diri kita kemauan maupun pekerjaan, sehingga kemauan dan pekerjaan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengerjakan keselamatan mempunyai pengertian bahwa kita yang sudah menerima dan percaya pada anugerah penyelamatannya, kita juga harus mau dituntun oleh Allah untuk mempunyai kemauan dan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana mengerjakan keselamatan itu sebenarnya? Ada 5 hal yang ditelangkan Rasul Paulus mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama adalah dalam mengerjakan keselamatan diperlukan iman yang mandiri, iman yang dewasa. Dalam ayat 12b Rasul Paulus menasihati demikian. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Meskipun Paulus telah menjadi rasul dan guru mereka, guru jemaat waktu itu, iman mereka tidak boleh tergantung pada Paulus. Iman mereka tidak boleh tergantung kepada keadaan dan keberadaan Rasul Paulus. Meskipun Paulus tidak ada di dekat mereka, mereka harus tetap memegang iman dengan teguh dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mempunyai iman yang teguh, iman yang dewasa, iman yang mandiri. Yang kedua adalah menjaga kesucian hidup. Ayat 12, ayat 15 demikian isinya. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjaga hidup dengan menjauhi kejahatan
dan harus berbuat baik. Itulah cara untuk mengerjakan keselamatan, menjaga kesucian hidup. Yang ketiga adalah selalu berpegang pada firman kehidupan. Dalam ayat yang ke-16a dikatakan demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan orang beriman. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Terus dibaca, didengarkan, direnungkan, dihayati, dan dilakukan setiap firman Tuhan. Yang keempat adalah terus berjuang menjaga iman dan pengharapan dalam keadaan apapun. Jadi yang keempat terus berjuang menjaga iman dan pengharapan dalam keadaan apapun. Ayat 16b demikian. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan bersusah-susah. Rasul Paulus bersaksi tentang perjuangan imannya. Dan terus berpengharapan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan memberikan kemuliaan bagi kehidupannya. Sehingga perjuangannya tidak sia-sia. Yang kelima, yang terakhir, hidup dengan sukacita. Apa artinya hidup dengan sukacita itu? Artinya hidupnya selalu berpengharapan, optimis, bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun dalam perjuangan iman harus disertai dengan penderitaan. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Jadi Rasul Paulus yang kelima mengingatkan. Untuk mengerjakan keselamatan itu hidup dalam sukacita, hidup dalam semangat, berpengharapan dan juga optimis. Itulah 5 nasihat Rasul Paulus dalam kita mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita masing-masing dengan terus bersemangat, terus berpegang pada firman Tuhan dan mempunyai iman yang teguh, iman yang mandiri dan dewasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah melawat kami dengan memelihara kehidupan kami. Engkau berkenan memelihara iman kami Tuhan. Sehingga iman kami terpelihara karena cinta kasih Tuhan. Dan saat ini kami hendak mengakhiri renungan saat ini. Renungkan firman-Mu saat ini dengan bersama kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa negara kami Tuhan. Yang sampai sekarang berupaya untuk melepaskan diri dari segala pergumulan yang dihadapi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, tetap Engkau jagai kerukunan bangsa kami. Karena ada orang-orang tertentu yang ingin merusak kerukunan bangsa kami Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan. Mampukan pemerintah bangsa kami mengatasinya sehingga akhirnya kerukunan bangsa kami terjaga dengan baik. Demikian juga keadaan ekonomi bangsa kami karena pandemi saat ini. Oh Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Kau berkati mereka. Ada juga yang mengalami sakit penyakit, terutama karena virus COVID Tuhan. Ada juga yang terus berjuang untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Berkati mereka para pejuang kesehatan yang terus berjuang Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk gereja-gereja-Mu.
untuk tetap berperan di dalam membangun bangsa kami ini, berperan di dalam mengatasi virus COVID ini, dan gerejamu tetap terus mampu memelihara iman warganya. Kami juga berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo. Berkatilah satu persatu Tuhan. Bagi anak-anak mudamu yang masih kuliah dan sekolah, Tuhan berkati. Apa yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa bagi para orang tua yang mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga juga Tuhan berkati. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para orang tua kami, para lansia GKJ Sarimulyo Tuhan. Tuhan dampingi di hari tua mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Jangan biarkan mereka kehilangan kekuatan iman. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, untuk Ibu Sarno, untuk Ibu Tugira Sariman, untuk Ibu Tiemangun Sentono, Bapak Seswo Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sajal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yunatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Ngatimin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Ibu Vika yang tadi pagi menjalani sesar untuk kelahiran putra yang pertama. Kau berkati pemulihannya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Labardio dan warga gereja yang lain yang sedang sakit yang kami tidak tahu. Sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.